Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu di mata kuliah Pancasila ya. Hari ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya. Oke. Nama saya Septi Indrawati SHMH. Saya aslinya dari Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Kemudian pendidikan S1 saya Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. S2-nya Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Ini nomor WA saya 0812 2513 9727. Segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan kalian bisa WA langsung ke saya juga ya. Kemudian ini email saya septiindrawati@gmail.com. Barangkali nanti kedepannya ada beberapa hal yang berkaitan dengan email saya juga ya. Dari perkenalan ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya. Kalau mau ditanyakan kalian bisa komen di kolom komentar aja ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Bobot mata kuliah adalah 2 SKS. Kemudian ini kriteria penilaian, UTS-nya 30%, UAS-nya 30%, tugas 30%, dan persensinya adalah 10%. Nah, mengenai tugas yang 30% ini nanti saya akan memberikan beberapa tugas ya. Biasanya ada tugas individu, ada tugas kelompok juga, dan ada beberapa kuis juga. Itu jadi tugasnya adalah akumulasi dari semua tugas yang saya berikan. Nah, kemudian untuk perkuliahan saya menggunakan 2 platform ya, yaitu Google Classroom dan YouTube. Kalau Google Classroom itu saya gunakan untuk absensi, kemudian download materi dan juga diskusi kelas. Nah, kalau YouTube ini hanya untuk mendengarkan penjelasan saya saja. Tapi untuk diskusi kembali ke Google Classroom aja ya. Kalau YouTube itu biasanya memang untuk ini video penjelasan materi supaya kalian bisa lebih memahami materi yang saya berikan. Nah, kemudian ini materi perkuliahan kita ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 ya terakhir nanti ya. Saya ada 7 bab untuk 1 semester ini. Yang pertama adalah pengantar pendidikan Pancasila. Kemudian Pancasila dalam arus sejarah bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, hari ini kita akan memulai materi kita dari yang pertama ya, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Oke, sudah siap kuliah ya semuanya? Baik. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya ya, kenapa mata kuliah Pancasila ini kok ada lagi di perguruan tinggi ya? Padahal kalian sudah mendapatkan materi ini dari SD, SMP, SMA, kok ternyata kuliah ada lagi? Ya, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafat negara dan ideologi bangsa. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara. Akhir-akhir ini saya rasa banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai luntur ya, jadi perlu diingatkan kembali apalagi untuk mahasiswa sebagai generasi muda, sebagai agent of change ya, agen perubahan, juga sebagai harapan kedepannya bangsa itu ada di pundaknya mahasiswa ya. Jadi perlu diingatkan lagi betapa pentingnya, betapa urgentnya nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan kita. Selain itu, adanya mata kuliah Pancasila ini juga diharapkan dapat membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan juga kesatuan bangsa. Dan yang terpenting, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib ya,
karena diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana dalam satu pasal di undang-undang tersebut menyebutkan bahwa mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang wajib. Selain nanti ada kewarganegaraan juga ada, kemudian bahasa Indonesia, agama, itu adalah mata kuliah yang wajib diberikan. Oke. Nah, ini baru pengantar ya. Tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Kita flashback dulu historis kenapa ada ideologi Pancasila di negara kita. Pancasila itu merupakan dorongan yang diselenggarakan oleh organisasi pergerakan nasional yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Organisasi-organisasi itu misalnya ada Budi Utomo, Syariat Islam, NU, dan lain-lain. Nah, dahulunya organisasi-organisasi inilah yang mendorong lahirnya Pancasila. Kalau mengenai pembentukan Pancasila secara detailnya, ini akan kita bahas minggu depan di materi sejarah Pancasila ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 45. Oh ya, mata kuliah kita akan banyak sekali berhubungan dengan UUD 45. Saya harap kalian memiliki UUD tersebut ya. Boleh download, boleh beli juga boleh, silahkan. Karena nanti kita akan banyak sekali berkaitan dengan Pancasila dan juga UUD 45. Nah, coba kalian perhatikan di gambar ini. Ini adalah lambang negara Indonesia ya, burung Garuda. Burung Garuda ini melambangkan hari proklamasi kemerdekaan RI, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada sayap-sayap ini ada 17 helai bulu, ini menggambarkan tanggal 17-nya. Kemudian pada helai bulu ekornya ini ada 8 helai, melambangkan bulan Agustusnya. Dan ini pada perisai ekornya ini ada 19 kotak ya. Ini melambangkan tahun ya. Dan pada lehernya ini juga ada 45 bulu melambangkan tahun 1945. Jadi 17 Agustus 1945. Nah, kemudian pada bagian tengah ini menunjukkan simbol-simbolnya ya untuk Pancasila. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Saya rasa kalian sudah paham dan sudah hafal ya untuk Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima ya. Oke. Pancasila itu juga merupakan ilmu yang mengkaji kehidupan manusia. Ya. Dari sila pertama sampai sila kelima itu merupakan ilmu yang mengkaji kehidupan manusia. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Indonesia adalah negara yang bertuhan, terlepas apapun agamanya ya. Tapi Indonesia itu bukan negara yang ateis. Artinya, kehidupan manusia, kehidupan warga negara Indonesia adalah kehidupan warga yang mempercayai adanya Tuhan. Entah apapun agamanya, tapi percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, kemudian yang kedua, misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia terkenal dengan negara yang sopan santun, ramah, kemudian juga terkenal dengan manusia yang beradab ya, sopan santun, ramah, saling bertoleransi. Ya meskipun sekarang banyak juga nilai-nilai yang sudah tidak seperti itu ya. Misalnya terjadi kok banyak sekali pembunuhan di Indonesia, banyak misalnya korupsi di Indonesia. Apakah itu mencerminkan Indonesia adalah negara yang beradab gitu kan? Tapi itu hanya beberapa oknum saja, kan secara keseluruhan Indonesia adalah sesuai dengan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut. Kemudian Persatuan Indonesia
sampai sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, semua itu adalah mengkaji kehidupan manusia, ilmu-ilmu yang mengkaji dari kehidupan sehari-hari manusia Indonesia itu seperti apa. Kalau kita tahu juga sebetulnya Pancasila itu kan bukan diciptakan ya, tapi digali dari nilai-nilai yang ada pada kehidupan masyarakat yang ada. Nah, Pancasila itu juga bersumber dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Kehidupan politik yang ideal itu adalah yang sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi kehidupan politik yang ideal itu harusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, mulai dari sila pertama sampai sila yang kelima. Nah, sekarang kita masuk ke dinamika pendidikan Pancasila. Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai Pancasila kepada generasi muda, pemerintah ini melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah melalui pendidikan tinggi, yaitu dengan adanya mata kuliah pendidikan Pancasila. Mahasiswa adalah dianggap sebagai agent of change, agen perubahan. Kemudian dengan agen perubahan itu diharapkan mahasiswa itu sudah paham dengan nilai-nilai Pancasila ini. Karena nilai Pancasila ini adalah nilai dasar ideologi negara kita. Jadi kehidupan kita di Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Kalau misalnya kita nggak paham Pancasila, bagaimana kita akan menerapkan nilai itu dalam kehidupan sehari-hari kita ya? Jadi mestinya sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi calon generasi penerus bangsa ini diharapkan sudah paham, sudah bisa menjiwai dan juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Gitu ya. Nah, itu materi pertama kita hari ini pada pengantar pendidikan Pancasila. Segala macam diskusi berkaitan dengan pengantar ini bisa kalian sampaikan lewat Google Classroom ya. Jadi setelah ini kalian kembali ke Google Classroom untuk bisa bertanya atau berdiskusi terkait dengan perkuliahan ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.